Baik, puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan. Selamat siang juga saudara-saudara yang ikuti ibadah secara online, baik yang ada di kota Medan ataupun di luar kota Medan, karena ada beberapa jemaat kita saya tahu yang sudah pindah dari kota Medan, justru berkata pandemi ini jadi berkah bagi kami, sehingga bisa ibadah lagi di RPCC Medan. Ya, oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita sudah di semester yang kedua di tahun ini ya. Saya selalu ingatkan waktu saudara, karena bagi saya waktu itu mahal. Jadi sangat rugi kita kalau tidak menggunakan waktu dengan baik, karena Tuhan berikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Tujuan Tuhan cuma satu, kita gunakan dengan baik, bukan saja bagi diri kita, tapi juga supaya diri kita juga kita gunakan menjadi berkat bagi orang lain. Amin saudara. Salah satu yang sering saya katakan pada kita adalah harusnya kita bisa memastikan hidup kita itu damai, hidup kita sukacita. Kalau kita lihat dalam zaman-zaman sekarang, orang terlalu cepat marah ya, terlalu cepat emosi ya. Dan kayaknya selalu merasa punya alasan untuk marah, selalu merasa punya alasan untuk protes. Sesungguhnya saya berpikir begini, kenapa ya kita terlalu memusingkan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan kita. Nggak ada hubungan dengan langsung, tapi kita jadikan masalah bagi kita. Atau paling tidak, kita jadikan sumber masalah bagi orang lain. Padahal nggak ada hubungan dengan kita. Nah akhirnya saudara-saudara, kita terjebak pada satu kondisi yang mau tidak mau, kita yang jadi korban di kemudian hari. Oleh karena itu saudara, saya memahami hidup ini sebagai sebuah perjalanan, dan minggu lalu saya katakan hidup ini seperti sekolah. Kebetulan sekarang bulan Juli orang sudah mau masuk sekolah, naik kelas. Jadi tinggal kita lihat ketika besok hari Senin atau Senin depan anak-anak yang sekolah, kalau dia masih masuk di kelas yang sama, berarti dia namanya tinggal kelas. Tapi kalau dia sudah naik kelas, itu berarti dia ya sudah melewati satu tahap di hidupnya untuk masuk tahap berikutnya. Tentu di kelas yang baru akan ada tugas yang baru, akan ada pelajaran yang baru, akan ada berbagai hal yang serba baru. Tapi orang suka saudara. Nah hari ini karena kita semua naik kelas, maka saya pastikan saudara sudah lulus ujian. Jadi bahasa saya lulus ujian saudara. Saya ingin coba kita rileks ya, rileks memahami hidup ini secara santai aja. Jangan terlalu banyak mikir saudara, kalau saudara nggak sanggup mikir, ya mikir itu berat. Biar yang sanggup-sanggup aja. Oke, jadi saudara lulus ujian. Jadi kita anggap aja hidup ini memang sedang sekolah. Nah, saya ajak saudara belajar dari pengalaman yang dicatat dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus. Ada banyak peristiwa dalam Alkitab yang dialami oleh Tuhan Yesus, sebenarnya tidak perlu harus dia alami. Tetapi mengapa harus dia alami? Karena Yesus ingin memberikan teladan atau contoh kepada kita. Termasuk hari ini, kalau ada soal ujian, bagaimana menjawab soal tersebut. Kita sekarang sedang sekolah saudara. Ya, hari ini saya ingin sampaikan pada saudara ada 3 soal ujian, lengkap dengan bocorannya, jawabannya. Jadi saudara nggak perlu mikir. Ya, kita masuk soal pertama. Wah, ujian pertama. Santai ya, saudara jangan tegang ya. Sekali lagi, hidup harus dinikmati, dijalani dengan santai. Ya, jadi saudara-saudara sudah lama nggak senyum, tolong senyum sekarang. Yang sudah lupa senyumnya yang manis itu, tolong pertunjukkan walaupun ditutup masker. Ya, oke. Ujian pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara lihat kalimat pertama ini, mungkin saudara bertanya, kenapa ya kok iseng banget Roh Kudus ini bawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis? Kok kayaknya gimana ya? Kok ada kalimat maka Roh membawa Yesus untuk dicobai iblis, dibawa ke padang gurun untuk cobai iblis? Kenapa ya? Kenapa ya? Kan begitu. Tadi sudah saya katakan pada saudara, tentu ini salah satu bagian dari hidup Yesus. Yesus ingin mengajarkan lewat hidupnya
Bagaimana caranya kita menghadapi pencobaan? Bagaimana caranya menghadapi pencobaan? Saudara mungkin sering dengar Alkitab mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Dan saudara katakan, iya teorinya sih begitu, tapi kenyataannya ada banyak orang dalam pencobaan, dia jatuh. Karena memang pencobaan itu tujuannya menjatuhkan orang. Orang kalau iblis mencobai seseorang, tujuannya cuma satu, menjatuhkan. Menjatuhkan seorang, itu namanya cobaan saudara. Tapi kita perhatikan, Yesus membuktikan bahwa sesungguhnya mau seberat apapun cobaan itu, kita bisa kok menang. Makanya tadi saya pakai istilah khotbah hari ini, lulus ujian. Anggap aja nih sebuah ujian. Jadi kalau saudara mengalami masalah yang sulit pun, saya ingin mengajak saudara belajar. Yuk, kita harus lulus atas ujian itu. Nah, apa yang terjadi? Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi kondisi yang dialami Yesus, dia sedang lapar karena baru selesai puasa 40 hari, 40 malam. Wajar lapar. Nah, inilah poin atau pintu masuk yang ternyata diambil iblis untuk mencoba Yesus. Karena Yesus sedang lapar. Artinya begini saudara, saudara-saudara ketika saudara punya persoalan, punya pergumulan, itu jadi pintu masuk bagi iblis. Jadi kalau saudara nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, biasanya iblis bingung gimana caranya mengganggu. Tapi kalau saudara sudah ada satu kebutuhan, ada satu pergumulan, nah ini biasanya iblis datang dengan menawarkan berbagai hal kepada kita. Ini juga Yesus lapar. Dan yang menarik adalah ujian pertama yang diberikan iblis, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, buktikan kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini jadi roti. Jika engkau anak Allah, kayaknya nantangin saudara. Iblis sengaja menantang Yesus. Jika engkau anak Allah, jadikan batu jadi roti. Saudara-saudara, jujur dalam hidup ini kalau kita ditantangin biasanya kita nggak mau mundur, betul nggak? Kita tunjukkan, oh iya saya akan coba, saya akan buat, saya ingin buktikan. Tapi saudara-saudara, ini sebenarnya permintaan atau perintah atau apakah pertanyaan, ini sebuah jebakan dari iblis. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini jadi roti. Saudara coba bayangin, kan jauh sekali antara batu dengan roti, jauh gak? Kenapa tidak dikatakan jadikan, di sana ada tepung, kamu olah aja jadi roti, itu masuk akal. Tapi ini batu. Jadikan aja batu jadi roti jika engkau anak Allah. Apa yang saudara tangkap kira-kira dari statementnya iblis ini? Dari tantangannya iblis ini. Dia kan tantangin Yesus. Jika engkau anak Allah, buktikan batu jadikan roti. Saudara-saudara, memang saudara mungkin mengatakan, tapi Yesus kan bisa buat karena dia Tuhan. Iya memang bisa buat. Tetapi untuk apa harus jadikan batu jadi roti? Hanya untuk memenuhi rasa lapar saya. Untuk apa Yesus harus lakukan itu? Yesus kan kalau dia mau makan bukan hal yang susah. Tinggal suruh murid-muridnya bawa makanan, selesai kan? Atau tinggal mampir atau kemana kayak makan, selesai. Kenapa harus jadikan batu jadi roti? Artinya apa saudara? Saya menangkap setidaknya tersirat di sana, iblis ingin menyuruh halalkan aja sesuatu untuk memuaskan keinginanmu. Halalkan segala cara. Tempuh aja jalan, kau kan bisa melakukannya. Kau kan bisa begini, kau kan bisa begini. Kalau nggak bisa berarti kau nggak anak Allah. Kadang-kadang saudara kita hidup ini ditantang seperti itu saudara. Kamu kan bisa, kamu kan mampu, kamu jadikan aja jadi. Masa kamu nggak bisa buat aja begini. Walaupun nggak umum, tapi semua orang tahu bahwa kamu yang ada. Saudara-saudara, ini jebakannya iblis. Jika engkau anak Allah, jadikan batu jadi roti. Nah, saudara-saudara, dari jawaban Yesus, makanya ini soal ujian pertama, jawabannya ini. Jadi semua ada jawabannya saudara.
Saudara nggak usah takut, hari ini saya hanya berikan 3 soal ujian. Nggak banyak-banyak. Saya selalu, kalau saudara ikuti khotbah saya, selalu berhenti di angka 3 ya, nggak pernah 4, 5 dan seterusnya. Karena bagi saya 4, 5 tetap saudara juga ingatnya 3 untuk apa? Benar nggak saudara? Mau dikasih 5 poin juga, bawanya cuma pulang 3, ya tetap. Jadi saya pikir 3 aja. 3 aja bisa dihafal itu luar biasa. Jadi sekarang juga soalnya cuma 3 saudara, nggak usah takut saudara. Jangan pikir, waduh namanya ujian ini soalnya banyak. Jadi sekarang saudara, tapi setelah saya khotbah bilang lulus ujian, ada soal pertama, saudara jadi tegang hari ini. Gimana saudara? Agak tegang ya? Karena lagi ujian gitu ya? Nggak boleh nyontek gitu ya? Oke, kita nyontek sama Yesus sekarang. Bagaimana menyelesaikan tantangan iblis tadi? Kalau engkau anak Allah, jadikan batu jadi roti. Lihat jawaban Yesus. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seolah-olah iblis tadi katakan begini, hanya dengan roti yang bisa menyelesaikan masalahmu hari ini. Engkau kan lapar, kau butuh roti, bukan yang lain. Hanya dengan roti masalahmu selesai. Nangkap saudara? Saya katakan enggak, saya enggak perlu roti. Walaupun saya lapar tapi saya enggak perlu roti. Saya bisa kenyang tanpa harus makan roti. Wow, ini jawaban yang bijak luar biasa. Kadang-kadang orang seolah-olah posisikan kita pada posisi terjepit. Seolah-olah kita nggak punya pilihan yang lain. Sehingga harus buat ini supaya jadi ini. Seolah-olah jawaban pertanyaan cuma ada satu. Solusi bagi kamu hanya ada satu ini, tidak ada yang lain. Makanya supaya jadi begini, buat ini jadi begini. Saya katakan enggak. Enggak harus ini, masih ada ini, masih ada itu kok. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa saudara? Tidak peduli masalah seberat apapun engkau hadapi. Tapi tetap Tuhan punya cara. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Cara Tuhan enggak tertebak. Cara Tuhan tidak terduga menyelesaikan masalah bagi anak-anaknya. Jangan terfokus saudara. Kadang-kadang kita berasa kalau nggak begini gimana, kalau nggak begini gimana, kan harus begini. Itu kan menurut saudara. Menurut Tuhan enggak. Buktinya sudah buktikan 40 hari dia nggak lapar kok. Nggak makan roti nggak lapar kok 40 hari Yesus. Tapi jangan coba-coba saudara, 40 lama nggak makan, nggak minum. Saya mau seperti Yesus. Kan khotbah kan Yesus puasa 40. Saya nggak apa-apa, biar mati tapi mati sedang puasa. Waduh, itu sih namanya bukan itu yang Tuhan ajarkan lewat pencobaan ini. Oke saudara, tetapi yang Yesus katakan apa? Jangan terjebak kepada tawaran seseorang yang seolah-olah harus dengan cara begini masalahmu selesai. Untuk bisa seperti ini harus buat ini jadi begini, ini jadi begini. Bisa ditangkap? Tapi saya katakan enggak. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Tuhan yang paling tahu caranya. Bukan harus begini. Dan bukan harus begini. Amin? Itu jawaban untuk soal pertama. Kita masuk soal kedua, siap? Oke, soal kedua. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, kembali diulangi. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia, yaitu Tuhan Bapa di sorga, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis ini memang pintar saudara. Ketika tadi mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu bagi kita kan sudah tertulis sekarang, betul? Nah sekarang iblis masuk kepada firman yang tertulis. Bukankah ada tertulis? Sebab ada tertulis. Wow, iblis juga pintar. Bisa pakai Alkitab loh dia saudara.
Jadi jangan kaget kalau ada orang pakai Alkitab untuk menyesatkan orang. Jangan kaget, memberi nasihat palsu tapi pakai ayat Alkitab. Saya pernah satu ketika ditanya orang, Pak Pendeta, di sana ada bisa mengobati bermacam-macam penyakit. Dia pakai Alkitab kok. Sebelum dia mengobati kita, dia baca Alkitab dulu kok. Tapi setelah itu baru diobati kita. Nah saya bilang begini, coba lihat cara pengobatan itu ada nggak di Alkitab yang dia buat itu. Jangan-jangan Alkitab itu hanya dia baca kemudian selesai. Nangkap maksud saya saudara? Kadang-kadang orang kesannya pakai Alkitab, tetapi pelaksanaannya di luar Alkitab. Memang ada tertulis, malaikat-malaikat akan diperintahkannya menatang engkau supaya engkau tidak jatuh. Yesus nggak menyangkal itu. Yesus nggak menyangkal bahwa Bapa bisa suruh. Jadi lihat ya perkembangannya, kalau dalam belajar Alkitab ada istilahnya perkembangan pikiran. Kalau tadi fokusnya kepada Yesus, jika engkau anak Allah, engkau menjadikan batu jadi roti. Sekarang naik level dia. Jika engkau anak Allah, kan Bapamu akan menjaga engkau. Nangkap saudara? Bapamu akan menjaga engkau. Dan kalau engkau lompat, kakimu tidak terantuk. Karena Bapa di sorga pasti akan perintahkan malaikatnya menatang engkau. Apa yang saudara tangkap di sini saudara? Ini soal yang kedua nih. Ujian yang kedua, cobaan yang kedua. Seolah-olah kalau kita ambil di dunia kita sekarang, kira-kira begini artinya. Kau kan punya backing, kau kan punya orang hebat. Nggak apa-apa buat aja, pasti dia lindungi engkau kok. Nggak apa-apa buat aja, pasti dia akan bela kamu kok. Nggak apa-apa. Saya sejak kecil katakan sama anak saya begini, kalau kalian punya masalah, kalau itu karena kesalahan kalian, selesaikan sendiri. Tapi kalau kalian nggak salah tapi dipersalahkan, saya bilang sebagai orang tua berhak untuk bela kalian. Tapi kalau itu salah kalian, selesaikan sendiri. Karena apa saudara? Supaya jangan dia buat salah, akhirnya kita orang tua yang dijadikan tumbal. Dijadikan menolong orang yang keliru. Iblis pintar saudara. Hati-hati loh. Ini bisa terjadi bagi orang-orang yang merasa punya orang hebat di belakangnya. Punya backing. Punya orang tua yang hebat. Gak apa-apa. Nanti kan pasti, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lompat aja, nggak apa-apa. Nangkap saudara? Ini kan ujian dalam hidup ini. Ujian dalam hidup. Engkau kan punya Bapa di sorga yang akan perintahkan malaikatnya untuk menjaga engkau. Ini kan tantangan dari iblis. Tetapi lihat jawaban Yesus atas soal kedua itu apa? Yesus berkata kepada, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa? Jangan bawa-bawa Tuhan untuk sesuatu yang tidak penting. Yang masalah kau buat sendiri. Lompat dari atas itu kan cari masalah. Halo? Apa sih artinya lompat? Kecuali ketika kita ada di atas, dijorokin orang, sengaja ingin bunuh kita, saya yakin Tuhan akan jaga dengan malaikat. Amin. Tapi kalau saudara ingin menguji Tuhan, Tuhan aku mau lompat, buktikan kalau kau ada, ya udah, plek, 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 plek. Saudara-saudara, itu mencobai Tuhan. Itu mencobai Tuhan. Atau saya ambil satu contoh paling mudah lah. Di Alkitab kan dikatakan begini, bagi orang anak-anak Tuhan, kalau dia diracun orang, maka racun itu tidak akan mematikan dia. Bahkan dipatok ular sekalipun, maka ular itu tidak akan membunuh dia. Tapi ingat konteksnya adalah,
Kalau ada anak Tuhan yang memang ingin, atau katakanlah orang dengan sengaja ingin membunuh kita dengan cara begitu, Tuhan akan selamatkan kita. Tapi kalau kita mau pamer kayak tukang obat, saya anak Tuhan, Alkitab berkata minum racun, nggak apa-apa, lihat baygon aku teguk. Kira-kira ini masih kategori mencobai Tuhan nggak? Kemudian plek. Loh, dia kena Tuhan, bukankah ayatnya katakan minum racun tidak akan apa-apa? Loh, tunggu dulu, itu namanya kalau orang ingin mencelakai kita, bukan kita yang mencelakai diri kita. Lompat dari atas sama dengan engkau sedang mencelakai dirimu dan minta Tuhan yang tolong. Saudara-saudara, ini ujian kedua dalam hidup. Dalam bahasa anak muda, jangan pamer, mentang-mentang. Jangan mentang-mentang, pamer. Nggak apa-apa, saya kan punya ini. Nggak apa-apa. Akhirnya plek. Saya ingin saudara, jangan teganglah siang ini saudara. Kita sedang belajar, kita sedang ujian diselesaikan dengan santai saudara. Oke, karena contekannya ada dari Yesus. Jadi ujian di hidup ini ada Yesus. Yang ketiga saudara, soal yang ketiga. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ke atas gunung lihat dunia, aku berikan kepada engkau kalau kau sujud menyembah aku. Ketahuan goalnya adalah Yesus disuruh sujud menyembah iblis. Hadiahnya apa? Seluruh dunia. Pertanyaan saya, memang dunia ini punya iblis? Halo? Orang Batak pergi ke Jakarta. Diundang sama abangnya. Kemudian dijemput dia, dulu masih naik kapal laut, kapal Tampomas. Kemudian dibawa keliling naik bus. Abangnya bilang, biar kau tahu deh, ini semua tanah abang. Di tanah abang ada hotel. Jadi tanah abang nih, iya deh, tanah abang semua nih. Tanah abang semua. Nangkap nggak? Kira-kira maksudnya apa? Dia sedang dibawa ke tanah abang. Ini semua tanah abang. Dia nggak bilang punya abang, tanah abang. Ini tanah abang. Hotel ini bang, iya tanah abang semua ini. Mall ini tanah abang. Tanah abang semua. Akhirnya adiknya waktu pulang ke Medan bilang, hebat abangku bah. Luas sekali tanahnya di sana. Dibawa keliling semuanya tanah abang. Oke. Kadang-kadang di hidup ini saudara, ada orang yang seolah-olah punya sesuatu, menjanjikan sesuatu padahal bukan punya dia. Kita dihembuskan angin sorga. Oh kalau kamu ikut aku, kamu akan dapat ini. Kamu akan kuberikan ini. Kamu ikut akulah. Akhirnya kita ikut. Untuk ikut kamu harus pakai biaya. Masa nggak ada makan siang gratis kan? Akhirnya ada tambahan lagi. Akhirnya kebelit tiba-tiba dia hilang. Padahal kita udah mengandalkan dia. Tiba-tiba dihubungi, telepon tidak aktif. Gimana saudara? Sering kita terjebak. Coba saya kembali, dunia ini memang punya iblis? Enggak. Tapi kok iblis bisa-bisanya nawarin ke Yesus? Ini pola iblis, saudara, memanipulasi. Ini pola iblis. Saya pernah, saudara, ditanya orang, bisa enggak iblis buat orang kaya? Saya ingat saudara dulu, Tony pernah kita undang, dia berkata begini,
Iblis bisa buat kaya. Bisa, buat orang kaya bisa. Tapi perlu saudara ingat, cara iblis membuat orang kaya adalah dia mencuri, karena iblis itu pencuri. Dia curi barang si A dipindahkan kepada Anda. Dia curi barang si B dipindahkan kepada Anda. Makanya barang yang dari iblis harus kita jaga-jaga. Harus buat ini, harus buat itu, supaya ini barang gak hilang. Karena memang iblis mengambil barang orang, ditaruh tempat kita. Sehingga barang itu panas. Harus pakai syarat untuk menjaganya. Harus begini, harus begitu. Kalau enggak, dia akan ambil lagi, pindahkan lagi tempat lain. Karena apa? Dia katakan, kamu gak bisa jaga barang yang kuasa sama kamu. Saya pindahin tempat lain. Karena iblis itu hanya bisa mencuri. Tapi dia katakan begini, kalau engkau ingin kaya dan itu aman, datang pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu pencipta. Artinya apa? Apapun yang kita butuhkan, bukankah Alkitab mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Dia ambil dari kekayaannya, dia berikan bagi kita. Jelas saudara? Dia nggak ambil punya orang, tapi dari kekayaan Tuhan, dia taruh di tempat kita. Dia bagi kepada kita, dia berikan kepada kita. Jadi aman. Dan Alkitab mengatakan diberikannya kepada kita karena itulah milik pusaka bagi kita. Yang tidak bisa diambil orang, saudara. Saya sangat percaya, saudara, kalau Tuhan sudah menetapkan satu untuk kita, tidak ada seorang pun yang bisa mengganggunya. Tanpa harus pergi kepada yang menjanjikan sesuatu, padahal bukan dia punya. Amin, saudara. Iblis lihat, kalau engkau sujud menyembah aku, engkau sujud menyembah aku. Wah, ini iblis nggak tahu diri betul nih, nggak tahu diri. Tapi lihat jawaban Yesus pada ujian yang ketiga ini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan. Kalau ada orang yang mulai ingin menggeser iman saudara dari Tuhan, katakan enyah iblis. Jangan pengaruhi saya. Hanya Tuhan yang patut disembah. Hanya Allah yang patut disembah, bukan kamu. Amin, saudara. Hanya Tuhan yang patut disembah. Artinya apa? Apapun tawaran orang kepada saudara, tapi kalau itu membuat saudara berpaling dari Tuhan, katakan enyah kau daripadaku. Amin, saudara. Harus buat komitmen itu. Ini cara Tuhan selesaikan masalah. Ini jawaban atas soal ujian yang ketiga. Enyah kau. Jadi kalau ada orang mulai ngaco ngomongnya, saudara katakan enyah kau. Kalau dia nggak mau enyah, tinggalkan dia. Masa kita di rumah dia kita suruh enyah, kan nggak mungkin juga. Siapa tahu saudara yang bertamu ke rumah dia atau ke kantor dia. Enyah kau, oh janganlah. Katakan permisi Pak, diskusi kita sudah selesai dan tidak perlu dilanjutkan karena kita beda konsep. Karena bagiku Tuhan itu segala-galanya. Amin, saudara. Nah, setelah itu saudara, maka lulus ujian, maka ada hasil ujian. Loh, ini benar-benar sekolah, ada hasil ujiannya. Apa hasilnya? Lihat. Lalu iblis meninggalkan dia, ini setelah diusir, nyak. Dan lihatlah apa? Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini pesta saudara, lulus ujian, buat syukuran lah. Iya kan? Padahal tadi iblis katakan malaikat akan datang menatang waktu selompat. Yesus tahu, enggak. Dia akan datang tapi melayani aku, ngasih aku makan. Tanpa harus buat batu jadi roti. Amin. Lihat. Dan lihatlah. Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi orang yang lulus ujian ada pesta, saudara. Ada pesta kenaikan kelas. Amin. Kalau anak-anak nuntut liburan. Kalau orang tua, tolong kalau saudara lepas dari sebuah ujian dalam hidup, buat syukuran. Jangan lupa. Saya bisa doa makan.
Siapa tahu saudara, kadang-kadang ada orang enggak ada yang bisa doa makan, saya bisa. Oke. Ada yang bisa doa makan di sini? Tolong daftar. Siapa tahu ada yang mau syukuran karena lulus dari pencobaan, biar saudara dihubungi. Oke. Ya, tolong saudara, saya ingin katakan kembali, yuk nikmati hidup, yuk. Jalani hidup dengan baik, dengan serius tapi santai, saudara. Ada pencobaan, cari jawaban. Jangan sampai terjebak, saudara. Coba lihat, saya berpikiran begini ya. Ketika iblis, Yesus pasti santai sekali jawabnya ini. Ketika sobat, bukan hanya dari roti loh manusia hidup. Setiap firman keluar Allah. Oh ya? Seandainya dibuat dramanya, pasti ini dramanya panjang nih. Kemudian bawa naik. Mungkin mau naik ke bait Allah juga masih berdebat dulu. Ngapain? Ayolah. Ngapain? Sampai dia kata, lompatlah. Apaan kamu ini? Suruh lompat. Kira-kira begitulah. Ya kan? Coba ciptakan satu drama dalam pikiran saudara. Dengan jawaban-jawaban yang tajam tapi gak nyakitin. Akhirnya lulus ujian, syukuran. Amin saudara. Ingat ya, syukuran. Jangan lupa syukuran. Oke? Dan jangan lupa kalau syukuran, doa makan. Oke saudara. Tuhan Yesus memberkati.